Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Khairul Widianingrum dengan NIM 112 dari kelas Filsafat Hukum D. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan mengenai hukum dan moralitas. Menegaskan bahwa antara hukum dan moralitas ada suatu hubungan yang mutlak. Hart juga mengakui bahwa hukum, keadilan, dan moral memiliki hubungan yang sangat dekat. Bahkan, salah satu aspek keadilan yaitu keadilan administratif dan dalam hukum kodrat minimum, di mana keadilan administratif yang dimaksud di sini tidak lain adalah keadilan dalam penerapan hukumnya, di mana penerapan hukum terhadap seseorang hanya didasarkan pada karakteristik yang disebutkan dalam hukum. Selain dalam administratif, hukum Hart juga mengakui hubungan penting antara hukum dan moralitas dalam hukum kodrat minimum. Hukum kodrat minimum tidak lain dalam pandangan Hart sendiri mengenai kodrat manusia yang berbeda dengan hukum kodrat klasik. Menurutnya, kodrat manusia yang paling dasar adalah bertahan hidup, sebab dengan bertahan hidup manusia dapat memenuhi tujuan hidup lainnya. Di dalam The Concept of Law, Hart menguji 6 alasan lainnya yang dijadikan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan mutlak antara hukum dan moralitas, yaitu yang pertama, kekuasaan dan otoritas. Mengenai adanya hubungan mutlak antara hukum dan moralitas berhubungan dengan isu kekuasaan dan otoritas. Hart setuju bahwa sebuah sistem hukum tidak bisa berdiri hanya berlandaskan pada kekuasaan orang atas orang lain. Sebab itu, Hart menolak teori Austin yang memahami esensi hukum sebagai perintah yang disertai ancaman. Kedua, pengaruh moralitas terhadap hukum. Hukum dan moralitas memiliki hubungan yang mutlak karena keduanya memiliki hubungan timbal balik, di mana moralitas suatu masyarakat mempengaruhi produk hukum dan hukum mempengaruhi pandangan baik dan buruk masyarakat tersebut. Interpretasi, Hart mengakui penerapan hukum pada kasus yang samar-samar akan melibatkan pertimbangan hukum. Keempat, kritik hukum. Kelima, prinsip legalitas dan keadilan. Keenam, validitas hukum dan resistensi, di mana argumentasi terakhir untuk mendukung tesis kesatuan hukum dan moralitas yang berkaitan dengan pembangkangan terhadap hukum yang jahat. Hingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Hart mengidentikan hukum dengan moralitas akan menyebabkan kekaburan upaya memecahkan masalah hukum dan moralitas itu sendiri. Selain itu, Hart menyamakan hukum dengan moralitas secara praktis pada dua sikap yang membahayakan, yaitu konservatisme dan anarkis, di mana para konservatif akan memahami perintah hukum apapun isi perintah itu adalah perintah moral. Karena itu hukum menjadi tertutup dan tidak bisa dikritik. Sementara para anarkis akan berbuat sekehendak hatinya pada hukum. Jika hukum itu tidak sejalan dengan pandangan moralnya, maka ia akan menentang meskipun untuk itu dia harus mengorbankan kepentingan masyarakat umum. Sehingga secara ringkasnya, desakan Hart untuk memisahkan hukum dan moralitas justru dimaksudkan untuk membuat hukum itu sendiri terbuka pada kritik moral.